Pemerintah Israel dan Hamas pada Rabu sepakat untuk menghentikan pertempuran selama 4 hari. Namun terbaru Israel mengatakan gencatan senjata selama 4 hari di Gaza dan juga pembebasan sandera tidak akan dimulai hingga setidaknya hari Jumat, sehingga menghambat kesepakatan terobosan untuk menghentikan perang dengan Hamas. Lantas apakah saja fakta terkait hal tersebut? Dan Tribuners, berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda perjanjian pembebasan sandera dalam gencatan senjata sementara dengan militan Hamas. Hal ini diumumkannya melalui surat edaran yang dirilis oleh Penasihat Keamanan Nasional Israel Kamis 23 November 2023. Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas awalnya akan mulai dilaksanakan pada Kamis pukul 10 pagi waktu setempat. Namun, secara mengejutkan, Israel menunda kesepakatan tersebut secara sepihak. Sebuah sumber Israel mengatakan kepada surat kabar Israel, Haaretz, bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti selama belum ada batas waktu yang pasti untuk perjanjian dengan Hamas. Adapun Penasihat Keamanan Nasional Israel tidak menjelaskan secara detail terkait alasan penundaan ini. Namun, menurut informasi yang beredar, penundaan dilakukan lantaran Israel belum mengetahui siapa saja tahanan yang hendak ditukar. Selain itu, pihak Israel juga masih belum menemukan caranya untuk melangsungkan penukaran ini. Hingga kini, pemerintah Israel belum mengumumkan secara resmi terkait kapan gencatan senjata akan dilakukan. Dan menurut sumber keamanan Mesir, para mediator kini tengah mengupayakan pembebasan dimulai pada Jumat 24 November 2023 pukul 10 pagi waktu setempat. Sebelumnya, pemerintah Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan pertempuran. Direncanakan gencatan senjata ini akan dilakukan selama 4 hari. Ini dilakukan guna memungkinkan pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza sebagai ganti 150 warga Palestina yang dipenjara di Israel dan juga masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong yang terkepung. Para pejabat dari Qatar yang menjadi penengah perundingan rahasia serta Amerika Serikat, Israel, dan Hamas selama berhari-hari mengatakan bahwa kesepakatan akan segera tercapai. Hamas diyakini menyandera lebih dari 200 orang yang diambil ketika para pejuangnya menyerbu Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang menurut penghitungan Israel. Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan 50 perempuan dan anak-anak akan dibebaskan selama 4 hari dan selama itu akan ada jeda dalam pertempuran. Untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, jeda akan diperpanjang 1 hari lagi dan tanpa menyebutkan pembebasan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Hamas mengatakan 50 sandera akan dibebaskan dengan imbalan 150 wanita dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Kesepakatan gencatan senjata juga akan memungkinkan ratusan truk bantuan kemanusiaan, medis, dan bahan bakar memasuki Gaza, kata kelompok Palestina itu dalam sebuah pernyataannya. Israel sendiri telah berkomitmen untuk tidak menyerang ataupun menangkap siapapun di seluruh wilayah Gaza selama masa gencatan senjata. Kabinet Israel akhirnya menyetujui sebuah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata sementara di Gaza. Adapun kesepakatan itu memungkinkan pembebasan puluhan orang yang menjadi tawanan militan Hamas. Diketahui Israel menyetujui kesepakatan itu seusai terjadi pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar. Dikutip dari Al Jazeera, kantor Perdana Menteri Israel menuturkan kesepakatan itu mengharuskan Hamas membebaskan sejumlah sandera. Setidaknya sekitar 50 wanita dan anak-anak akan dibebaskan selama jeda pertempuran itu berlangsung. Dan dalam perjanjian yang disepakati pada Rabu 22 November 2023 dini hari tersebut, Israel setuju adanya gencatan senjata sementara selama 4 hari. Disebutkan setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, maka jeda waktu akan diperpanjang selama 1 hari. Hamas sendiri mengonfirmasi bahwa mereka akan membebaskan 50 wanita dan anak-anak sebagai imbalan jeda pertempuran itu. Para sandera tersebut akan disatukan dalam bentuk kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 12 hingga 13 orang yang kemudian akan dibebaskan setiap harinya.
Sedangkan Zionis disebutkan akan memulangkan 150 tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Tidak hanya itu, Israel juga bakal menghentikan semua aksi militer di Gaza selama jeda perang. Selain itu, ratusan truk yang memuat bantuan kemanusiaan, medis, dan bahan bakar akan diizinkan masuk ke wilayah Gaza. Dilaporkan pembebasan pertama para sandera itu diperkirakan akan dilakukan pada Kamis 23 November, namun nyatanya ditunda. Gencatan senjata belum terjadi, namun militer Israel malah melakukan penyerangan pada Rabu 22 November malam waktu setempat. Adapun militer Israel atau IDF mengklaim telah menyerang pos terdepan Brigade Kota Gaza dan kantor intelijen militan Hamas. Militer Israel atau IDF mengklaim telah menyerang pos terdepan Brigade Kota Gaza dan kantor intelijen militan Hamas. Penyerangan tersebut dilakukan pada Rabu 22 November 2023 malam waktu setempat dan IDF menyerang target mereka dengan kejam. Tampak sebuah gedung yang diduga kantor intelijen Hamas dijatuhi bom, bahkan hanya dalam hitungan detik kantor intelijen Hamas tersebut Bahkan hanya dalam hitungan detik kantor intelijen Hamas tersebut langsung roboh. Kehancuran pos terdepan Brigade Kota Gaza juga terlihat cukup jelas. Dari serangan itu, IDF mengklaim telah mengumpulkan materi intelijen, jarahan teknis, dan juga informasi penting tentang infrastruktur bawah tanah Hamas. Penyerangan tersebut terjadi di tengah kabar bahwa Israel Hamas menemui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 4 hari. Namun sejumlah penyerangan di beberapa titik di Kota Gaza masih terus berlanjut. Informasi terbaru menyebutkan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Gaza akan dimulai pada Jumat 24 November 2023 pagi dengan sandera pertama yang akan dibebaskan beberapa jam kemudian, kata mediator Qatar setelah hampir 7 minggu pertempuran. Qatar yang memfasilitasi kesepakatan gencatan senjata bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat mengatakan bahwa jeda akan dimulai pada hari Jumat pukul 7 pagi dengan kelompok pertama dari 13 sandera sipil diserahkan sekitar 9 jam kemudian. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.